Silakan lihat sekitarnya ada nggak sampah atau sesuatu yang membuat tidak konsentrasi belajar. Baik, kalau tidak ada, kedua silakan memimpin doa. Dengan pembacaan Al-Quran yang dibaca oleh teman kita tadi, Rafiqi, mudah-mudahan pembelajaran kita belajar dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak ibu, kemarin kita telah membahas surah Al-Maidah ayat 48, yaitu tadi yang kami menjalankan. Siapa yang masih ingat? Hukum manusia akan win. Ya, silakan anak ibu ketiga. Hukumnya ada 5 Ya. Tiga kaki, tiga gigi, tiga lingkungan, dan tiga kelima. Ya, bagus juga. Artinya pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, dari yang lain juga begitu ya, nah, pembelajaran kemarin harus diingat. Nah, materi kita hari ini masih terkait dengan materi minggu kemarin, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, hari ini ada asesmen awal, silakan Anda jawab terlebih dahulu. Kata Kenzi bersungguh-sungguh dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, itu diantara cara kita ingin sukses. Nah, kenapa kita belajar hari ini tentang berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja? Apa pentingnya materi ini bagi kita? Nah, materi ini besar manfaatnya bagi kita karena dengan ilmu kita akan mencapai kebahagiaan dunia. Dengan ilmu kita akan bisa meraih kebahagiaan akhirat. Karena Rasul menyatakan siapa yang menginginkan kehidupan di dunia itu dengan ilmu. Siapa yang ingin kehidupan bahagia di akhirat itu dengan ilmu. Nah, siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Nah, jadi kita harus rajin menuntut ilmu. Nah, itu tersambung juga dengan materi kita hari ini. Bacakan bilang sistem pembelajaran. Peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan meraih kesuksesan dengan berkompetensi dalam kebaikan dan tentang etos kerja. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, jadi ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyampaikannya. Nah, ini ada pemahaman bermakna namanya. Silakan coba anak ibu Fadlan bacakan apa itu. Kira-kira suaranya. Kompetisi bukan hanya untuk sukses, tetapi juga untuk membawa manfaat bagi banyak mungkin orang. Kita bisa bermanfaat bagi orang banyak apabila kita mempunyai etos kerja. Jadi dari pemahaman bermakna ini dapat kita pahami bahwa kita berkompetensi atau kita sukses dalam hidup ini bukan hanya
keras. Kalau kita malas, tentu kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa menolong, apalagi menolong orang lain. Nah, baik Ananda, pada materi ini kita mari memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Apa itu kesuksesan? Coba, apa itu kesuksesan Kenzi? Baca Kenzi. Baik dalam aspek akademik, karier maupun kehidupan pribadi. Nah, teman kita Kenzi sudah membacakan tadi apa itu kesuksesan. Sukses adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan baik dalam aspek akademik maupun aspek kehidupan pribadi, karirnya. Nah, itu harus seimbang, sukses dunia harus sukses akhirat. Mau izin bertanya, Bu? Ya, silakan Devara. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesuksesan, Bu? Nah, teman kita Devara luar biasa pertanyaannya ini. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesuksesan? Coba siapa yang bisa menjawab? Bantu ibu dulu. Apa yang mempengaruhi kita untuk bisa sukses? Coba katakan dulu siapa yang bisa. Silakan Gilang. Kerja keras, Bu. Kerja keras kata Gilang. Wah, luar biasa Gilang. Yang mempengaruhi kesuksesan itu adalah kerja keras. Berdasarkan Ibu Gilang ini jawab, berarti dia calon-calon orang bekerja keras. Nah, yang menanyakan pun juga calon-calon orang yang bekerja keras. Nah, ini dia. Faktor utama dalam meraih kesuksesan. Coba Pak Vicky bacakan apa saja faktor utama. Faktor utama dalam meraih kesuksesan: 1. Tujuan hidup yang jelas. 2. Sungguh-sungguh dalam bekerja. 3. Konsisten dalam usaha. 4. Dukungan dari lingkungan. Terima kasih nih anak Ibu Rahmiti sudah bacakan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Di antaranya ada 4 faktor, yaitu tujuan hidup yang jelas. Kalau kita mau sukses, kita harus punya tujuan yang jelas. Lalu kita targetkan tujuan kita itu, kita dekatkan kegiatan kita mengarah kepada tujuan itu. Oh, saya nanti tamat ini mau mencari pekerjaan di luar negeri, misalnya di Jepang. Nah, dari sekarang langsung belajar bahasa Jepang. Nah, gitu. Punya tujuan hidup yang jelas kita. Oh, saya nanti selesai ini harus kuliah S1, lanjut kuliah S2. Dari sekarang cari-cari info bagaimana kuliah S1, bagaimana kuliah S2, bagaimana bisa kerja sambil kuliah, luar biasa seperti itu. Nah, kemudian sungguh-sungguh dalam bekerja, kemudian konsisten dalam usaha. Jadi ini jangan sekarang kita rajin, besok malas, sekarang rajin enggak, ya harus konsisten. Nah, kemudian dukungan dari lingkungan. Nah, yang pertama itu sangat mempengaruhi dari lingkungan dalam diri kita. Yang mempengaruhi itu adalah faktor dalam diri kita, baru lingkungan. Nah, oke, lanjut saya sekedar pemahaman kesuksesan, paham ya? Oke, luar biasa. Selanjutnya kita membahas tentang berkompetensi dalam kebaikan. Coba Ananda Ibu digas apa itu yang dimaksud dengan berkompetensi dalam kebaikan. Kompetisi dalam perbaikan adalah lomba-lomba melakukan hal positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta bernilai ibadah. Nah, jadi dari pengertian ini, berkompetensi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba melakukan hal yang positif, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain dan bernilai ibadah. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, pertanyaan Ibu, apa contoh berlomba dalam kebaikan di lingkungan Anda? Coba, yang sederhana saja, apa yang kebaikan yang bisa kita lakukan? Vito, silakan Vito. Menjaga kebersihan. Berlomba-lomba dalam menjaga kebersihan, bagus. Ada yang menambahkan? Dinda, silakan Dinda. Berlomba dengan bersedekah. Berlomba-lomba dengan bersedekah. Jadi banyak ya nak ya contoh berlomba-lomba di lingkungan kita. Nah, ini dia ada beberapa contoh. Ini hanya beberapa. Coba Pak Lan bacakan. Bersedekah, membagi sama, mengajarkan ilmu, memperbanyak ibadah, kegiatan sosial, menjadi orang lain. Nah, ini ada
beberapa contoh berkompetensi dalam kebaikan, diantaranya bersedekah, kemudian membantu sesama, kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat, tidak akan putus pahalanya sampai kita mati. Sudah di dalam kuburan kita pahalanya mengalir terus. Nah, kemudian memperbanyak ibadah, berlomba-lomba sholat di masjid. Kemudian kegiatan sosial, misalnya ada bencana gempa, bencana kebanjiran, kita ikut dalam membantu. Nah, kemudian menghormati orang lain. Berkompetensi dalam kebaikan sudah paham? Oke, bagus anak ibu, luar biasa semuanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi etos kerja. Apa yang Anda tak pahami tentang etos kerja? Etos kerja adalah sikap mental yang mencerminkan dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Terima kasih Anak Ibu Ginong sudah membacakan bahwa etos kerja itu adalah sikap mental yang mencerminkan dedikasi dan disiplin tinggi dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi ketika kita bekerja, kita mempunyai sikap disiplin. Kalau tidak disiplin akan sulit dari kesuksesan. Kemudian kita mempunyai tanggung jawab dalam bekerja. Oh, ini pekerjaan saya harus saya selesaikan. Nah, kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja itu. Nah, orang yang bersungguh-sungguh itu apa contohnya? Apa yang bisa? Orang yang dikatakan orang bersungguh-sungguh bekerja itu apa contohnya? Kalau di lingkungan belajar apa contohnya? Menyelesaikan tugas. Nah, Rafiki menjawab. Mantap Rafiki. Jawaban Rafiki, belajar dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, itu bentuk etos kerja dalam lingkungan sekolah. Nah, luar biasa. Lanjut kita kepada ciri-ciri orang yang mempunyai etos kerja. Devara, coba bacakan apa saja ciri-ciri orang yang mempunyai etos kerja. Jadi orang yang mempunyai kerja betul kerja keras, 2 disiplin, 3 bertanggung jawab, 4 komitmen tinggi, 5 inovatif dan kreatif. Nah, terbiasa Devara membacakan tentang ciri-ciri orang yang mempunyai etos kerja. Apa itu ciri-ciri orang yang punya etos kerja? Yang pertama, dia bekerja keras, kemudian dia disiplin, kemudian punya tanggung jawab, kemudian punya komitmen tinggi, inovatif dan kreatif. Nah, ini berpikir kalau gini masalahnya apa nih pemecahannya. Nah, kemudian integritas dan profesional, berorientasi pada hasil, kemudian motivasinya tinggi baik dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, kemudian kemampuan kerjanya samanya bisa berkolaborasi dengan kelompoknya, bekerja sama, tidak hanya mampu bekerja sendiri tapi bisa mengajak orang lain dalam bekerja, kemudian optimalisme dan kesempurnaan. Sampai di sini Anda paham tidak apa itu kesuksesan? Apa itu berkompetensi dalam kebaikan? Apa itu etos kerja? Nah, materi kita hari ini
mendengarkan dan menyaksikan permasalahan yang kami temukan. Permasalahannya budaya individualisme yang tentunya peningkatan kesadaran sosial, program komunitas sosial, teladan positif. Mantap, kelompok 1 kelompok 1 menemukan masalah tingginya sikap individualisme. Nah, berarti kelompok 1 ini orang-orang yang tinggi rasa sosialnya. Nah, jadi bagaimana solusi yang ditawarkan oleh kelompok 1, yaitu dengan pendekatan kesadaran di tengah masyarakat himbauan untuk saling berbagi sosial. Ya, di sekolah diajarkan anak-anaknya dari sekarang tentang bagaimana berbagi dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian teladan yang positif seperti membiasakan diri bersedekah. Kalau kita mengajak orang bersedekah, kita terlebih dahulu bersedekah. Kemudian kalau kita mau lingkungan bersih, kita terlebih dahulu membuang sampah pada tempatnya. Coba dirilah dibuat sampah di sini. Kelompok 2, silakan kepada kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Karangmen mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan yang kami temukan. Motivasi yang salah dalam berbuat baik. Solusi yang kami temukan adalah pendidikan nilai kemanusiaan, pengenalan atau kebaikan serta menunjukkan kegiatan spiritual. Nah, sekarang kelompok 2 motivasi yang salah dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Kenapa? Karena dalam kehidupan sosial kita sering melihat orang membuat foto, kemudian bersedekah lalu difoto ya. Nah, jadi kelompok 2 menemukan solusinya. Apa solusinya? Yang pertama, pendidikan kesadaran tentang keikhlasan. Nah, harus diajarkan dari usia sekarang, dari usia dini, anak-anak itu untuk ikhlas berbuat baik. Apa lagi yang kedua? Mengingatkan atas kebaikannya. Nah, perasaan terhadap kebaikan orang. Kalau orang berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita ucapkan? Terima kasih. Terima kasih, karena serendah-rendah rasa syukur itu adalah dengan mengucapkan terima kasih. Lanjut yang terakhir, Kehidupan kegiatan spiritual. menghidupkan kegiatan spiritual. Nah, itu membiasakan ibadah yang lebih banyak, kemudian membiasakan kegiatan-kegiatan yang baik di masjid. Nah, kemudian kelompok 2. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 dan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi tentang permasalahan yang kami temukan dalam kurangnya pendidikan yang baik. Solusi yang kami rumuskan adalah pendidikan tidak tentang konsisten dan semangat kerja keras serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Program 2, program pelatihan keterampilan 3, kampanye etos kerja masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menemukan masalah kurangnya pendidikan etos kerja sejak dini. Nah, apa akibat kurangnya pendidikan etos kerja sejak dini? Akibatnya banyak orang tidak termotivasi bekerja keras. Banyak orang yang malas-malasan sehingga banyak beban negara. Jadi anak ibu ini jangan sampai jadi beban negara ya. Nah, jadi kelompok 3 menemukan solusinya. Apa solusi yang pertama? Pendidikan sejak dini tentang Nah, pendidikan sejak dini tentang pendidikan etos kerja. Dari sekarang sudah diajarkan bagaimana pentingnya bekerja keras, ya. Makanya kalau orang kampung kita mengatakan di Minangkabau, asal mengari tangan yang sapu dogo, insya Allah ada rasa. Nah, ada pertanyaan? Seputar
sukses tidak hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bekerja keras dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Luar biasa kesimpulan yang disampaikan oleh Zizna bahwa kita umat Islam harus bekerja keras. Kita umat Islam harus sukses karena kemiskinan akan mendekatkan kepada kekafiran. Makanya kita sebagai umat Islam harus berjuang menjadi sukses. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat gampang. Senyum saja kita itu sudah ibadah. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan ini muaranya nantinya adalah nilai ibadah kita makin bertambah. Jadi timbangan amal nanti semakin berat karena ibadah kita banyak.